Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan melanjutin lagi alur cerita dari assassin terkuat, Assassin Pio ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja nih cek link di deskripsi di bawah. Link part-part sebelumnya itu lengkap bareng di sana. Dan udah capek-capek cek deskripsi, jangan lupa untuk klik link traktirin kopi supaya kita update-nya makin semangat lagi. Oke, di part sebelumnya, Pio kembali ke lokasi tempat dia pernah digembleng sebagai seorang assassin dulu. Dan di sana dia mengambil sebuah buku rahasia, buku martial artis assassin yang belum tahu apakah ini teknik terkuat ataupun bukan, yang tersembunyi dengan baik di loteng markas pelatih assassinnya dulu. Setelah mengambil buku martial art tersebut, Pio pun pergi ke tempat salah satu orang yang dia kenal untuk menagih janjinya dulu. Jadi dia pun mengambil sejumlah emas dari orang kaya itu untuk persiapan perjalanannya selanjutnya. Sepertinya untuk sementara Pio akan menghilangkan hawa keberadaannya di sekitaran dunia, dan dia akan bergerak secara diam-diam dan juga menyamar, mungkin juga sembari berlatih. Kita pindah ke lokasi markas klan Thundermonk. Terlihat beberapa rombongan berbaju biru membawa dua peti mati ke markas tersebut. Para rombongan meminta kepala klan yang bernama Blood Buddha untuk membalaskan dendam kematian salah satu dari mereka. Harusnya para rombongan ini membangun cabang Thundermonk di Sichuan sana, tapi menurut pengakuannya mereka malah kehilangan ketua dan wakil gegara Sekte Qinchen dan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Padahal ini adalah rencana dari Pio Wall dulu. Ini adalah korban Pio Wall. Blood Buddha marah besar mendengarkan Sekte Qinchen berani menghina klan Thundermonk seperti ini. Dia pun mengutus seorang pria bernama Hyok Am untuk membuat perhitungan dengan Sekte Qinchen. BTW, Sekte Qinchen ini adalah sekte yang pernah dibikin hancur sama Pio Wall di ujung season pertama sebelumnya ya guys ya. Oke, lanjut. Waktu 6 bulan pun berlalu dengan cepat. Pengunjung Chengdu Sichuan makin ramai seiring datangnya musim semi. Seorang kakek bernama Yo Shinpong bilang ke dirinya sendiri kalau dia sangat penasaran kemana assassin yang menghabisi Seven Star Hall sebelumnya. Padahal orang yang dia cari nih baru aja melewatinya dengan wajah samaran sempurna. Ya, itulah salah satu skill dari Pio yang mampu merubah wajahnya menjadi siapapun. Kebetulan ponakan Yo Shinpong yang bernama Lee Soha baru aja tiba di Chengdu bersama teman akrabnya yang bernama Won Gaeyong dari Whirling Sword Hermit. Spontan Yo Shinpong kaget ngelihat Gaeyong. Bukankah dia murid langsung dari Sword Sign Han Yucheon? Kenapa dia ada di sini dan mengenal Soha? Gaeyong pun ngejelasin ke Shinpong kalau kedatangannya ke Chengdu karena Golden Heaven Society akan berkumpul di kota ini, kota Chengdu Sichuan. Yo Shinpong pun bilang, wah berarti akan ada banyak anak-anak muda berbakat yang akan memenuhi tempat ini ya. Si kakek juga bilang, mari kita lanjutkan berbincangnya di penginapan keluarga Gu nantinya. Pembicaraan mereka ini tentu aja didengar oleh Pio yang mengintai dari kejauhan. Pio sih penasaran, siapa Golden Heaven Society? Kenapa mereka tiba-tiba harus berkumpul di Chengdu? Gak berselang lama, Soha dan Gaeyong pergi ketemu dengan Xiaomun Pyong namanya, yang dijuluki Fish Prince, di salah satu restoran kota Chengdu juga. Setelah saling berbincang menanyakan kabar, mereka pun disusul oleh Kim Gyeong-woo dan Neong So-won yang datang belakangan. BTW, Gyeong-woo ini adalah ketua dari Golden Heaven Society. Gyeong-woo ini memiliki pancaran positif seperti karakter Mirio Togata di My Hero Academia. Baru aja Gyeong-woo duduk di kursi restoran, tiba-tiba dia kaget karena merasakan kalau seseorang sedang mengawasi mereka. Dia pun bilang ke salah satu temannya mengenai apa yang dia rasakan itu, tapi perkataan tersebut dianggap candaan oleh temannya yang lain. Dia bilang, ya mungkin dengan kehadiran kita di sini seluruh penginapan emang sedang mengawasi kita bro. Kita ini kan orang terkenal. Padahal orang yang sedang mengawasi mereka adalah assassin terkuat yang meluluhlantahkan kota Chengdu yang sedang menyamar di sudut ruangan sana. Pio menatap perkumpulan Golden Heaven Society dengan cukup tajam. Jika mereka bermaksud membuat onar di Chengdu, Pio pasti akan mengeksekusi mereka tanpa ampun sedikit pun. Jadi selama ini ternyata dalam penyamarannya Pio bekerja di sebuah peternakan sapi sebagai penjagal sapi. Namun hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di sini.
Dia pamit kepada kakek pemilik peternakan. Si kakek pun bilang, "Wah, sayang sekali, tapi aku nggak akan menanyakan alasannya sih kenapa kau berhenti bekerja, karena tiap orang pasti memiliki alasan tersendiri. Kukira kau awalnya merupakan pemuda yang kasar tanpa pengalaman, tapi kau dengan cepat menguasai cara mengurangi rasa sakit pada sapi dan membunuh mereka tanpa penderitaan. Kau punya bakat alami, nak. Tanganmu memiliki sentuhan kematian. Baiklah, kalau begitu datanglah kemari lagi kalau seandainya kau butuh pekerjaan. Jangan sungkan." Si kakek pun pergi meninggalkan Pio. Setelah si kakek pergi, Pio bilang, "Bekerja sebagai penjagal ternak membuatku mempelajari sesuatu. Titik hidup dan mati, di mana makhluk akan mati jika itu tertembus. Titik itu nggak selalu sama di setiap makhluk dan akan selalu berpindah. Ada pola tertentu dari pergerakan titik itu. Akhirnya aku menyelesaikan pengamatan pola tersebut dan telah mengkonfirmasinya di hari terakhirku ini." Dengan santai Pio menghantamkan belakang tengkuk sapi itu, lalu membuat si sapi perlahan menutup matanya dengan damai dan mati. Kita pindah ke kantor Hong Yosin, ketua dari cabang Sekte Hao di Chengdu. Bawahannya ngelapor padanya kalau dia kedatangan tamu penting, yaitu Iron Blood Warrior Kim Gyong-woo, ketua dari Golden Society. Spontan mata Yosin terbuka lebar mendengarkan nama tersebut. Nggak berselang lama, Gyong-woo pun udah berada di ruangan Yosin. Dia menatap Yosin dengan intens, membuat Yosin bergiring ngeri dan bilang dalam hatinya, tatapannya serasa bisa menembus wajah, bro. Rumor tentang kehebatannya memang nggak salah. Gyong-woo bilang to the point pada Yosin kalau dia mencari seseorang yang dia belum tahu namanya, dan orang itu udah membuat kekacauan parah di Chengdu tahun lalu. Sekte Eimei dan Qinchen bertarung habis-habisan melawannya, dan banyak orang yang terbunuh dalam insiden itu. Kudengar orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut berada di Chengdu ini. Jadi tolong temukan orang itu untukku, kata si Gyong-woo pada Yosin. Yosin langsung tahu si orang yang Gyong-woo maksud adalah Pio. Tapi dia penasaran kenapa Golden Heaven Society tertarik kepada Pio Wall. Selama ini mereka para Sekte Hao cabang Chengdu udah mencari Pio kemana-mana. Gak ada satupun jejak yang tertinggal. Dia hilang seperti ditelan bumi. Dan yang bikin kesal lagi, Pio memanfaatkan info darinya untuk membantai Seven Star Hall sebelumnya. Lalu setelah itu dia pun menghilang seperti angin. Yosin pun bilang ke Gyong-woo, dari yang ku dengar sih orang yang kau cari itu gak ada lagi di Chengdu. Bahkan menurutku orang itu seperti hantu, bro. Dia mungkin aja ada berada di kota ini ataupun gak ada, di ruangan ini ataupun gak di ruangan ini, atau bahkan di depan matamu saat ini. Tapi kau gak bisa menyadarinya. Menemukan hantu seperti dia itu sangat sulit. Gyong-woo ngeluarin segepok emas dan meminta Yosin untuk lebih serius mencarinya. Kalau disponsori seperti ini sih tentu aja Yosin gak nolak, karena mau bagaimanapun memang mereka berniat mencari Pio. Jadi dia pun janji akan mencarikan informasi terbaik untuk Kim Gyong-woo. Sedikit cerita, Kim Gyong-woo ini sebagai ketua dari Golden Heaven Society, dia adalah salah satu dari para warrior terkuat di Jianghu. Dia adalah cucu dari Kim Won-myung, salah satu dari 8 bintang, dan udah dianggap jenius sejak dia muda dulu. Dia dikenal karena karakter dan kemampuan bertarungnya. Maka dia punya banyak pengikut dan penggemar yang digadang-gadang akan menjadi salah satu kekuatan besar di Jianghu pada generasi berikutnya. Tapi sejak akhir masa remaja, gelagat Gyong-woo ini menjadi sedikit aneh, seolah dia sedang melacak sesuatu. Oke, kita pindah ke Pio yang lagi-lagi udah mengubah penampilannya. Terlihat dia meminta agen intelijen untuk mencari tahu alasan kedatangan Golden Heaven Society ke Chengdu. Lalu dia pun pergi bergabung dengan rombongan pemusik yang sebentar lagi akan memberikan penampilan di depan umum. Kali ini Pio menyamar sebagai seorang musisi. Rombongan pemusik dan Pio terus berjalan menuju tempat penampilan, dan kebetulan di jalan yang sedang mereka lewati ada Won Ga-young dan Kim Gyong-woo yang sedang ketemu mencari informasi tentang orang yang membuat kekacauan parah di Chengdu. Ga-young ngejawab kalau gitu kita harus melanjutkan penyelidikan ini dengan sangat hati-hati. Tapi untuk saat ini daripada terlalu stres, mending dengerin pertunjukan musik di Pavilion Blue Sky yang akan berlangsung sebentar lagi. Ga-young ngajak Gyong-woo ke pertunjukan musik yang kebetulan Pio orang yang mereka cari ada di sana sih. Gak berselang lama pertunjukan musik pun dimulai. Seluruh penonton termasuk Ga-young dan Gyong-woo sangat terpukau mendengarkan permainan musik kecapi dari Pio yang sedang menyamar.
Dalam hatinya Gyeongwoo bilang, aku memang gak terlalu paham tentang musik, tapi si musisi itu membuatku bingung. Aura yang keluar dari tubuhnya itu seperti melambangkan martial artis ketimbang musisi. Gimana jika dia saat ini memegang pedang di tangannya? Sebagai sesama martial artis tentu aja Gyeongwoo tahu persis gimana aura martial artis lainnya. Apalagi jika yang dia lihat adalah orang yang sangat kuat. Maka gejolak rivalitasnya pun meledak dalam hati. Dan tanpa dia sadari dia memancarkan aura pekat di tubuhnya yang membuat Gayong sangat kaget. Ada apa? Tanya Gayong keheranan. Dengan tatapan intimidasi, Gyeongwoo ngejawab, bocah itu, bisa kau cari tahu siapa dia sebenarnya? Gayong pun mengiyakan permintaan Gyeongwoo ini. Setelah itu, Pyo menaikkan tempo permainan musiknya ke level fast hand dengan kecepatan gila yang membuat seluruh orang terpukau berkeringat, termasuk Gyeongwoo di sana. Tapi saat semua orang terpukau, hanya Pyo dan Gyeongwoo yang saling tatap dan tahu secara tersirat makna dari aura tubuh yang mereka pancarkan ini. Dia kuat. Itulah yang ada di benak mereka masing-masing. Beberapa menit kemudian, Gayong kembali ke Gyeongwoo dan memberitahu kalau orang yang memainkan kecapi barusan bernama Im Kwon-ok, penduduk asli Chengdu yang lumayan kaya berkat mewariskan banyak harta dari orang tuanya dan berhasil meningkatkan lewat bisnisnya sendiri. Setelah mendapat kekayaan berlimpah, dia malah terjun menjadi seorang musisi yang katanya itu adalah mimpinya sejak dulu. Gyeongwoo bilang, apa kau yakin dia adalah penduduk asli Chengdu? Gayong ngejawab, iya, aku udah menanyakan dan mengkonfirmasi ke banyak sumber, tapi mereka mengatakan hal yang sama. Namun Gyeongwoo nggak puas dengan jawaban tersebut. Dia maju dan berbincang langsung dengan Pyo yang sedang menyamar itu. Setelah saling berkenalan dan bertanya beberapa hal kepada Pyo, pertanyaan itu sih lebih kepada basa-basi sebenarnya. Dan selepas pertunjukan musik, Pyo pun pulang ke kediamannya. Dan dalam sekejap penampilannya langsung berubah dari Im menjadi Pyo yang asli. Pyo penasaran kenapa Gyeongwoo tertarik kepadanya. Pyo bilang, dalam waktu dekat akan kubongkar alasannya dan sepertinya aku akan mengawasi orang itu lebih dekat lagi. Begitu Pyo tiba di kediamannya, ternyata Ketua Go udah menunggu kedatangan Pyo dan langsung memberikan laporan bahwa ada pergerakan mencurigakan dari Sekte Thunder. Pyo tahu persis kalau Sekte Thunder udah hancur lebur sejak kehilangan ketua sekte dan elder terkuatnya sewaktu Pyo dulu membuat kekacauan di Chengdu. Terus kenapa mereka bergerak lagi sekarang? Hadeh, nambah kerjaanku karena harus memonitor lagi pergerakan mereka, kata Pyo yang kesal dalam hatinya. Sekarang kita pindah ke markas Sekte Thunder di Chengdu. Terlihat di sana udah berkumpul sisa-sisa pasukan Sekte Thunder yang masih hidup. Pasukan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Gyeonghwa. Ngeliat kejatuhan Sekte Thunder sampai separah ini, Gyeonghwa benar-benar marah dan bilang dalam hatinya, Kincen bajingan, aku gak akan berhenti hingga kalian bertekuk lutut padaku. Aku gak akan melupakan hari dimana kami terjebak oleh Sekte Kincen. Bahkan kami gak sempat bersedih atas kematian ketua sekte karena ulah mereka. Sekte keparat itu bahkan belum mengirimkan permintaan maaf dengan benar. Aku harus membalaskan dendam apapun yang terjadi. Karena itu aku udah repot-repot membawa orang sepertinya, Dark Shadow. BTW, Dark Shadow ini adalah orang yang diutus Blood Buddha sebelumnya untuk membantu Sekte Thunder. Dark Shadow ngejelasin ke Gyeonghwa kalau mereka semua harus berangkat ke Gunung Kincen 3 hari lagi. Tapi sebelum itu, Gyeonghwa masih meragukan kemampuan Dark Shadow dan memintanya menunjukkan bukti persiapan. Dark Shadow ngejawab, persiapan katamu? Kau gak perlu tahu apa yang aku persiapkan, jawabnya dengan nada dingin. Spontan bawahan Gyeonghwa marah dengan jawaban tersebut dan dia teriak, hei kau bangsat, apa kau kira kami datang jauh-jauh ke sini ribuan kilometer hanya untuk mendengarkan jawaban sampah seperti itu? Dark Shadow gak menjawab apapun. Dia menatap dengan penuh intimidasi marah. Dan seketika Dark Shadow menghilang dari pandangan Gyeonghwa dan udah berada di belakang bawahan yang berteriak tadi sambil mencengkram kepalanya dengan kuat. Aura pekan negatif mengalir dari tubuh Dark Shadow ke wajah bawahannya tersebut. Seketika mata si bawahan berubah merah dan dia pun teriak histeris kesakitan. Keadaan tubuh kawannya itu makin aneh. Dia terlihat mencakar wajahnya sendiri hingga terluka. Dark Shadow mendekatkan mukanya ke muka si bawahan dan bilang, meragukanku berarti sama aja dengan menghina kuil Thundermong. Dan siapa yang menghina kuil Thundermong gak akan bisa untuk melihat hari esok. Kita pindah ke penginapan Cheonyang. Terlihat di sana udah ada Xiaomun, salah satu anggota Golden Heaven Society, lagi duduk minum-minum dengan bapak-bapak Chengdu.
Kebetulan di saat wanita tercantik Cheon yang melewatinya, hati Seonmun langsung deg-degan parah dan menangkap tangan wanita itu. Si wanita cantik yang bernama Seo Hyang berkali-kali meminta Seonmun melepaskan tangannya dan menolak tegas ajakannya untuk minum bareng. Spontan, Seonmun langsung marah dan bilang, "Jika kau terus menolak, bisa aja hari ini adalah hari terakhir penginapan Cheong yang berdiri, karena aku akan menghancurkan penginapan ini sampai hancur lebur." Sontak, So Hyang pun berkeringat dingin mendengarkan teror dari pria playboy yang nggak tahu diri itu. Tapi tiba-tiba master penginapan datang dan bilang, "So Hyang, cepat kemari." Seonmun yang kaget melepaskan genggaman tangannya dari So Hyang. Siapa sangka master penginapan Cheon Yang ternyata assassin paling mengerikan, yaitu Pyo-wol. Seonmun pun masih aja cengengesan di hadapan master penginapan dan menanyakan siapa nama si master. Pyo ngejawab dingin, "Bukan urusanmu untuk mengetahui siapa namaku." Seonmun ngelanjutin, "Aduh, ini sungguh menyebalkan. Kau cuma seorang pemilik bar tapi berani menghinaku. Kau nggak tahu ya siapa aku. Baiklah, udah kuputuskan. Penginapan Cheong yang akan hancur hari ini," kata Seonmun sambil tersenyum menutupi amarahnya. Tiba-tiba Seonmun mengaktifkan aura pekat dengan petir yang menyambar di hadapan Pyo. Dia pun bilang dengan lantang, "Akan kutunjukkan padamu perbedaan kekuatan di antara kita." Pyo nggak bergeming sedikit pun ngelihat aura pekat yang dipancarkan Seonmun itu. Hal tersebut membuat Seonmun sedikit aneh dan matanya terbuka. Dalam hatinya dia bilang, "Apa-apaan ini? Orang biasa nggak terpengaruh dengan auraku." "Hahaha, kau sepertinya bisa sedikit martial art ya," kata Seonmun yang tiba-tiba mengerahkan tinju dahsyatnya secepat kilat ke arah Pyo. Tapi tinju itu cuma menembus bayangan Pyo dan membuat Seonmun sangat kaget. Tiba-tiba Pyo udah berada di belakangnya dan bilang dengan dingin, "Kau menginginkan milik orang lain dan menghancurkan milik orang lain. Kau pasti menjalani kehidupan seperti itu sejak dulu, bukan?" kata Pyo dengan matanya yang bersinar merah. Kecepatan Pyo yang di luar nurul membuat Seonmun panik berkeringat dingin. "Tunggu aja kau," katanya sambil mencoba membalikan badan. Tapi tiba-tiba hanya dengan satu sentuhan tangan Pyo yang dilapisi aura, perut kanan Seonmun hancur, membuatnya terpental jauh dengan begitu dahsyat sampai menembus dinding keluar penginapan. Seonmun benar-benar merasakan sakit yang luar biasa dan darah pun gak berhenti berkucuran di perutnya. Ditambah lagi punggungnya diinjak dengan kuat oleh master penginapan. Dalam keadaan sekarat, Seonmun bilang dalam hatinya, "Sial, aku dikalahkan sebelum sempat ngeluarin teknik terbaikku. Siapa sangka master martial art sekuat dia masih ada di kota ini, bahkan setelah sekte Kinchen dan Eme hancur. Siapa kau sebenarnya?" tanya Seonmun sekali lagi pada master penginapan alias Pyo. Sambil ngeluarin benang aura tak terlihat, Pyo ngejawab, "Udah ku bilang bukan? Itu bukan urusanmu menanyakan tentangku." Dengan benang aura tersebut, Pyo menyiksa tubuh Seonmun terakhir kalinya dengan begitu sadis sampai dia merasakan tubuhnya patah-patah di beberapa bagian dan jari-jari tangannya. Setelahnya, Pyo pun nyuruh bawahannya untuk membuang Seonmun yang sekarang makin sekarat. Keesokan paginya, So Hyang mengucapkan terima kasih kepada Pyo yang sedang bersantai di pangkuannya. So Hyang mengingatkan Pyo kalau Seonmun datang ke kota Chengdu ini nggak sendirian. Dia khawatir jangan-jangan teman-teman Seonmun akan datang menuntut balas dendam. Baru aja So Hyang memperingatkan demikian, Pyo tiba-tiba membangun dari pangkuannya karena dia merasakan aura seseorang yang datang mendekat. Benar aja itu adalah anggota dari Golden Heaven Society yang lain datang ke penginapan Cheong Hyang. Dan dia adalah Won Gaeong. Gak berselang lama, Gaeong dipersilahkan masuk untuk menemui master penginapan. Begitu dia membuka pintu, mata Gaeong langsung terbuka lebar ngelihat aura intimidasi dari master penginapan yang sangat mengerikan. Dalam hatinya, Gaeong bilang, "Apa-apaan orang ini? Kenapa auranya sangat pekat? Apakah ini orang yang mengalahkan Seonmun tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun?" Tanpa basa-basi, Gaeong nanya, "Aku kemari bukan karena ulah orang idiot di pihak kami sebelumnya. Tapi, apa kau adalah assassin yang menyebabkan bencana besar Chengdu tahun lalu? Apakah yang akan terjadi selanjutnya?" Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kisah petualangan Pyo dalam membantai musuh-musuhnya? Siapa lagi yang dihabisi kali ini? Saksikan terus alur cerita Assassin Pyo hanya di channel Fokuser Anime. So, makasih bagi kawan-kawan yang udah setia menonton. Jangan lupa like-nya, tembusin 3000 like. Dan stay terus di channel ini. Stay update.